Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Triana. Saya adalah mahasiswa jurusan Tadris IPS UIN Suska Riau pada semester 5 dengan NIM 12111421921. Baiklah, pada saat ini saya akan membawakan materi terkait Indonesia pada masa Orde Baru dan peristiwa-peristiwa penting yang ada pada masa itu. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya bawakan, di sini saya akan menyampaikan dahulu alasan saya membuat materi ini, yaitu alasannya karena untuk memenuhi tugas akhir kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh beliau, Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait masa Orde Baru dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa itu. Baiklah, Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Masa Orde Baru ini merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan Orde Baru ini merupakan pengganti dari Orde Lama yang merujuk pada sistem pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru ini hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Presiden Soekarno, yaitu pada masa Orde Lama. Masa Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di Indonesia. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dengan yang miskin juga semakin melebar. Selanjutnya kita akan membahas terkait Supersemar dan kebangkitan Soeharto. Kelahiran Surat Perintah 11 Maret tahun 1996 atau Supersemar. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Sebagai tindak lanjut keluarnya surat pemerintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan, yakni pada tanggal 12 Maret 1966, beliau mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Keputusan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan dari seluruh rakyat karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura. Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955 diadakanlah sidang umum 4 MPRS yang mana hasil dari sidang ini membawa landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi 2 dari Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Presiden Soeharto membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera, yang mana tugas utama Kabinet Ampera ini adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau sering disebut dengan Dwi Dharma Kabinet Ampera. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut dengan Catur Karya Ampera, yaitu yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum. Yang tiga, melaksanakan politik luar negeri.
yang bebas dan aktif, dan yang keempat yaitu melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Lalu selanjutnya itu ada rencana pembangunan 5 tahun atau biasa disebut dengan Replita. Pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang. Mulai tanggal 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 tahun atau Replita. Replita 1 terjadi pada tahun 1969. Hal tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting, pengembangan iklim usaha, dan investasi. Lalu Replita 2 terjadi pada tahun 1974 sampai dengan 1979, dan Replita 3 terjadi pada tahun 1979 sampai dengan 1984. Hal tersebut fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Fokus Replita 4 ini yaitu pada tahun 1984 sampai dengan 1989, dan Replita 5 yaitu pada tahun 1989 sampai dengan 1994. Selain usaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitikberatkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengelolaan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitikberatkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog atau Badan Usaha Logistik. Mulai tahun 1968 hingga 1992, produksi hasil-hasil pertanian meningkat tajam. Dalam hal pemerataan kesejahteraan penduduk, pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan rumah sederhana. Lalu dalam hal penataan kehidupan politik, terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu pembubaran PKI dan organisasi massanya. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Presiden Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan. Yang pertama yaitu pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Yang kedua yaitu menyatakan bahwa PKI termasuk organisasi terlarang di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pada saat tanggal 8 Maret 1966, beliau mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam gerakan 30 September 1955.
Lalu yang kedua yaitu penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik, yaitu yang pertama Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Lalu yang kedua yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Perkindo. Dan yang ketiga yaitu golongan karya. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu selanjutnya yaitu ada pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi pemilu berlangsung dengan asas luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun dalam kenyataannya, pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan pemilu, yaitu Golkar. Lalu selanjutnya yaitu ada peran ganda atau dwifungsi ABRI. Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan dwifungsi ABRI. Timbulnya pemberian ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR, mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu. Selanjutnya yaitu ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasatya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan perantara P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Pengantaran P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama dan menyeluruh terkait demokrasi Pancasila. Sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintahan Orde Baru. Lalu terkait penataan politik luar negeri, yaitu yang pertama ada kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa
banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1995 sampai dengan 1964. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya, bahkan oleh PBB itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada normalisasi hubungan dengan luar negeri, yaitu yang pertama ada pemulihan hubungan dengan negara Singapura, yang kedua ada pemulihan hubungan dengan negara Malaysia, dan yang ketiga itu ada pembekuan hubungan dengan Republik Rakyat Tionghoa. Terkait penataan kehidupan ekonomi, yang pertama itu ada stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. Pada pemerintah Orde Baru, mereka melakukan langkah-langkah yang pertama yaitu memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Lalu yang kedua yaitu MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas, dan rehabilitas. Lalu yang ketiga, mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Lalu yang keempat yaitu ada birokrasi untuk melancarkan kegiatan perekonomian. Lalu yang kelima yaitu berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Lalu yang keenam yaitu mengadakan operasi pajak. Yang ketujuh, melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. Dan yang kedelapan yaitu menghemat pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran konsumtif dan rutin, serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara. Dan yang kesembilan yaitu mengatasi kredit bank dan perusahaan kredit impor. Lalu terkait kerjasama luar negeri, yaitu yang pertama ada pertemuan Tokyo dan kedua pertemuan Amsterdam. Terkait pembangunan nasional, pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau REPLITA, sedangkan pembangunan jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun. Lalu yang terakhir itu ada warga Tionghoa, yaitu keturunan warga Tionghoa dilarang berekspresi sejak tahun 1967. Warga keturunan yang dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya ke Jaksa Agung. Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Orang Tionghoa pun dijauhkan dari kehidupan politik praktis, dan sebagian lagi memilih untuk menghindar dari dunia politik karena mengkhawatirkan akan keselamatan dirinya. Dan mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan terkait materi masa Orde Baru dan peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalamnya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.